Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habashi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Fa'amma qawlu Sayyidina Nazim radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih, amin. Bahwasanya takwa merupakan kemuliaan yang besar dan benteng yang kukuh terhadap orang yang bertakwa, baik di dalam dunia ataupun di akhirat. Yang dimaksud dengan dunia adalah keadaan sebelum mati. Keadaan sebelum kita mati, itulah dunia kita. Yang dimaksud dengan akhirat adalah keadaan sesudah mati. Kalau kita mati, kita sudah berada di alam akhirat. Adapun yang dimaksud dengan marji' adalah kembalinya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bertakwa akan kembali kepada Allah Ta'ala diiringi dengan berbagai penghormatan, perlindungan, dan kemuliaan. Mulai dia mati, mulai dia dimandikan, disembahyangkan, sampai dibawa ke pekuburan, orang yang takwa itu diiringi dan dihormati oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang tidak bertakwa, yang suka mengabaikan berbagai perintah Allah dan melanggar berbagai larangannya, akan kembali dengan penuh penghinaan dan kerendahan. Mulai malakal maut datang sudah dengan wajah yang menakutkan. Cara mencabutnya pun dengan mencabut yang menyakitkan. Sudah diambil roh, diserahkan kepada malaikat azab. Malaikat azab membawa kepada Allah, ditolak oleh Allah. Ditimbai, digugurkan roh orang jahat itu sampai kepada bumi yang ketujuh. Itulah orang-orang yang melanggar, mengabaikan berbagai perintah Allah dan melanggar berbagai larangannya, akan kembali dengan penuh penghinaan dan kerendahan. Allah Ta'ala mewahyukan, walau tara idil mujrimuna nakisu ruhusihim inda rabbihim, dan sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala di hadapan Tuhan mereka setelah melihat janji Allah, keadaan akhirat yang sebenarnya tersingkap kepada mereka, dan hijab badan nafsu tabiat dan kebuduhan yang selama ini menutupi diri mereka terangkat. Mereka pun segera memohon dikembalikan ke dunia agar dapat beramal saleh. Jadi orang-orang yang kada takwa, orang-orang yang melanggar berbagai perintah Allah, larangan Allah ini, mulai dia datang malakal maut sudah minta ditunda. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, hai Tuhan, berikan aku tempo sedikit lagi, sedikit masa, hendak bisa berbuat baik. Dijawab oleh Allah, bila ajal sudah tiba, kada bisa dimundurkan sedetik jua pun, akhirnya mati. Nah di akhirat pulang kayaknya kayak itu pulang. Begitu melihat siksa yang dijanjikan Allah dalam dunia, di situ kelihatan siksanya, ancaman-ancamannya kelihatan. Mereka berkata pulang, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami telah melihat, ini neraka, ini bakal tempat yang kami tempati, ini siksa yang bakal kami hadapi. Melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia agar kami dapat mengerjakan berbagai amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Sudah melihat. Dijawab oleh Allah, sekali-kali tidak. Nah, sekali-kali tidak. Bagaimana mungkin mereka akan kembali ke dunia? Bukankah Allah telah mewahyukan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah telah kami panjangkan umur kalian, ya Tuhan?
dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Kami hidup 30 tahun, 60 tahun. Dan bukankah telah kami datangkan kepada kalian pemberi peringatan? Para rasul, para nabi, pewaris-pewaris rasul dan nabi sudah menyampaikan ancaman-ancaman dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada khilaf, ada hadis yang mengatakan annas niyamun wa idza matu intabahu. Manusia ini guring, kita ini semuaan guring. Wa idza matu bila mereka mati intabahu, mereka baru terjaga. Kita ini guring semuaan, kita kada sadar. Begitu kita mati, hanya kita sadar, oh ini tempat nang sebujurnya nang disediakan bagi orang-orang nang takwa. Ini tempat nang disediakan untuk orang-orang yang durjana. Takwa adalah usaha untuk melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, yang batin maupun zahir. Merasa takut kepadanya, mengharapkannya, mendambakan berbagai karunia-Nya, beribadah kepadanya dan mengenalnya. Takwa ini Rasulullah mengatakan hahuna. Takwa itu Nabi di sini, di hati artinya. Jadi takwa ini dalam hati. Takwa ini merupakan satu perasaan membesarkan Allah, perasaan takut lawan Allah, sehingga berbuah melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala yang dilarangnya. Jadi kalau takwa itu artinya dalam hati. Biasa kita mengartikan takwa menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya, itu adalah buah daripada takwa. Rasulullah mengatakan takwa itu andaknya di dalam hati. Walikullin darajatun mimma amilu. Derajat ketakwaan setiap manusia berbeda. Allah mewahyukan walikullin darajatun mimma amilu, dan masing-masing memperoleh derajat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ada takwa orang awam, ada takwa orang yang khawas, ada takwa orang yang khawasul khawas. Takwa ada tingkatan-tingkatannya, dan sedikit pun takwa itu berguna. Misal kita bisi takwa 1%, itu ada gunanya. Apalagi bisi takwa 10%, takwa 50%, maginnya lagi. Sekecil apapun takwa yang kita miliki, itu ada gunanya. Takwa orang awam minas syirik, daripada syirik. Untuk orang-orang awam, takwa mereka itu daripada syirik. Bila mereka tuh kadang menyekutukan Allah, itu sudah takwa. Takwa daripada syirik itu untuk orang-orang yang awam. Dan ini ada faedahnya, banyak gunanya. Gunanya yang paling besar adalah selamat daripada kekal dalam api neraka. Selamat daripada kekal dalam api neraka. Ini sekurang-kurang takwa, demikian gunanya, faedahnya. Nah, yang kedua takwa al-khawas, takwa orang-orang yang sudah khawas, orang-orang yang sudah punya ilmu yang kuat. Nah, takwa mereka ini an maksiatillah, takwa daripada maksiat kepada Allah. Nah, ini makin banyak lagi manfaatnya, makin banyak lagi gunanya. Selamat daripada api neraka, langsung masuk ke dalam surga karena mereka selamat dari maksiat. Nah, yang ketiga takwa khawasil khawas, takwa orang yang lebih khusus lagi. Itu takwa ma yasghalu anillah, takwa terhadap yang menyibukkan dia, mengganggu dia daripada Allah. Hal apapun yang mengganggu dia dari Allah, mereka tinggalkan. Nah, ini takwa orang yang lebih khusus lagi. Ini tentu lebih banyak lagi manfaat yang mereka dapatkan. Dan masing-masing memperoleh derajat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Allah sebagai ilah, Tuhan semesta alam, artinya dialah satu-satunya sesembahan mereka. Ilahiyah adalah sifat terbesar zat Allah yang maha suci.
Termasuk dalam sifat ini adalah sifat tanzih as-salbiyah, sifat-sifat tanzih as-salbiyah, seperti Al-Quddus. Nah, itu maha suci daripada As-Salam, maha suci daripada anu, ini maha suci daripada itu. Nah, itu sifat-sifat salbiyah. Termasuk dalam ilahiyah, sifat keagungan Al-Jalal, seperti Al-Jalil, Al-Azim, Al-Ali. Sifat keindahan Al-Jamal, Ar-Ra'uf, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat kesempurnaan Al-Kamal, seperti Asy-Syahid, Al-Malik, yang melekat pada zat Allah. Nama yang paling agung yang menunjukkan zat yang memiliki sifat ilahiyah adalah Allah. Jadi samuaan ngaran Tuhan itu bisa dirasuk lawan Allah. Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Wadud, Allah Ra'ub, Allah Azim, Allah Ali, Allah Wakil. Samuaan bisa masuk kepada Allah. Karena nama yang paling agung yang menunjukkan zat yang memiliki sifat ilahiyah adalah Allah. Menjadi Imam Fakhrul Razi mengatakan, nah, kalimat Allah itu dibuangi satu persatu, tatap Allah. Allah, buangi alifnya, lillah bacaannya. Buangi lam sebuting, lahu, bagi Allah artinya. Buangi lam keduanya, hu, dia Allah artinya. Salah satu di antara khususiat nama Allah. Nama Allah adalah seperti sebuah tanda yang menunjukkan keberadaan zat yang memiliki sifat ilahiyah yang tidak mungkin dapat dimengerti dan dipahami dengan sebenar-benar pengetahuan. Selanjutnya As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu kembali menyinggung masalah takwa. Beliau berkata, "Biha ghinad daraini fastamsik biha walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i." Dalam takwa terdapat kecukupan untuk hidup di dua negeri. Pegang teguhlah takwa, niscaya akan kamu peroleh semua yang kamu pinta dan inginkan. Yang dimaksud dengan dua negeri adalah dunia dan akhirat. Barang siapa benar-benar bertakwa, maka dia akan memperoleh semua keinginan, idaman dan harapannya di dunia dan akhirat. Firman Allah Ta'ala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un." Surah Fussilat. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Istiqamahnya lebih daripada takwa. Orang yang istiqamah pasti takwa. Orang yang takwa belum tentu istiqamah. Nah, orang-orang yang mengata Allah dan mereka istiqamah, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih, dan bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian." Ini orang-orang yang istiqamah. Begitu dia hendak mati, Allah menurunkan malaikat-malaikat yang menyampaikan pesan kepadanya. Nah, pesan malaikat tadi lawan hendak mati orang-orang yang istiqamah ini, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih, dan bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Kamilah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan di dunia dan akhirat, dan di akhirat akan kalian peroleh semua yang diinginkan oleh diri kalian dan semua yang kalian pinta. Jadi sebagaimana takwa itu berbeda-beda antara seseorang dengan seseorang yang lainnya, maka surga pun yang akan diberikan Allah kepada hambanya ini belain-lain kedudukannya.
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa orang yang menduduki surga di atas itu kawah nak kemana aja berjalan dalam surga. Orang nang surga di bawah kada akan bisa naik kepada surga yang di atas tingkat daripadanya, sesuai dengan amal ibadah yang mereka lakukan di dalam dunia. Nggak di kapal aja orang yang tiket pip nih tuh kemana aja boleh berjalan, ke lantai 1, lantai 2, lantai 3. Orang di kelas ekonomi bang kawalah ke atas, kada kawa. Nah kayak itu juga surga, orang-orang yang di kelas tinggi itu bebas berjalan nak mengilangi siapa aja nya. Nah kita yang di bawah kada akan bisa mengilangi orang-orang yang di atas. Walikulin darajatun mimma amilu. Samuan itu ada tingkatan-tingkatan dengan sebab yang mereka amalkan di dalam dunia ini. Dalam Al-Quran firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, takwalah kepada Allah. Beratus buting nangka itu. Takwalah kepada Allah, takwalah kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah, dan cari kepada Allah itu jalan. Cari kepada Allah itu usaha. Kayak apa supaya kita kawa bertakwa lawan Allah ini. Bila kita kada berusaha untuk mendapatkan takwa, kada diberi takwa. Nah, kita disuruh mencari usaha, mencari jalan di mapa supaya kita ini bisa takwa. Nah, oleh ulama-ulama mengatakan wasilah atau tawasul atau jalan untuk mendapatkan takwa kepada Allah ini banyak caranya. Antara lain mahabbatul anbiya wal auliya. Dia cinta kepada nabi dan cinta kepada aulia. Ini salah satu cara. Cinta kepada nabi. Nah, ini diberi Allah ketakwaan. Kalau kada dalam dunia diberi Allah ketakwaan, di akhirat ini didudukkan bersama orang-orang yang takwa. Sahabat menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami cinta kepada nabi-nabi, tapi kami kada kau beramal seperti amal mereka. Cinta kepada engkau, tapi kada kau menuruti amal ibadah engkau. Ya Nabi apa? Al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Seseorang itu kayaknya dihalau di akhirat, dikumpulkan beserta orang-orang yang dia cintai. Nah, jadi kita cinta kepada orang yang takwa itu, walaupun dalam dunia kita kata diberi takwa oleh Allah, cuma di akhirat kayaknya kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang takwa. Nah, satunya mahabbatul anbiya wal auliya. Was sadaqah. Nah, sedekah ini satu jalan untuk mendapatkan takwa. Orang tuh ketujuh bersedekah. Nah, setuju bersedekah. Barangkali nang disedekahnya ini ada wali kena terbuat. So bagi duit 10.000 10 hikong. Isuk 10.000 10 hikong saben hari. Ada tabuat nang wali di antara itu, nang mendoakan inya, kabul doanya. Nah, jadi orang nang takwa bisa. Nah, sedekah. Ziaratu ahbabillah, ziarah kepada kekasih-kekasih Allah, ziarah ke kubur-kubur wali. Nah, ziarah kepada wali-wali yang masih hidup umpamanya, itu menumbuhkan, menarik pancingan agar diberi Allah ketakwaan. Kita masuk kasratus zikir, banyak berzikir, banyak berzikir sehari. Satu saat ini diberi Allah kaina takwa. Kasratus salah, banyak salawat. Satu saat diberi Allah takwa. Kasratus taubah, banyak tobat. Satu saat diberi Allah takwa. Nah, takwa itu apa? Takwa dalam hati andaknya satu perasaan membesarkan Allah, perasaan takut lawan Allah, sehingga bisa melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjunjung, menjauhi yang dilarangnya. Kita umpamanya hendak menargetkan satu amalan, kepingin benar hendak 3 hari itu kawah hatam Quran, 3 hari hatam Quran. Nah, wah ini berat itu. Kalau dahulu orang bahari ada yang sehari 2-3 hatam. Nah, ini 3 hatam, 3 hari sehatam. Kalau ada kawah aja menggawin itu, padahal itu bagian ketakwaan, bagian daripada ketakwaan. Ada aja halangan, ada aja hati, ada macam-macam.
Nah, lalu supaya kawa kayak apa? Antara lain caranya adalah sedekah. Nah, sedekah, niat mudahan kawa 3 hari sahatam Quran. Hari ini bersedekah, besok bersedekah. Satu saat kita akan dikuasakan oleh Allah kawa menggawi amalan nang kita cita-cita akan itu. Mengapa? Karena kita misalnya ada satu maksiat nang kita kada kawa meninggalkan, pada hendak meninggalkan maksiat cuma kada kawa. Nah, banyak kita bersedekah atau banyak kita ziarah ke kubur-kubur ulama salihin, para wali. Satu saat kaina akan terhenti perbuatan maksiat itu. Nah, itu menarik ketakwaan kita. Banyak orang hendak bangun malam tapi kada kawa. Hati ini kepingin malam tuh bangun ibadah tapi kada kawa. Allah kada mengizinkan lagi ketakwaan dalam bidang situ. Nah, sedekah atau ziarah ke kubur-kubur aulia dengan niat supaya kawa diberi kekuatan untuk bangun malam. Nah, salah satu jalannya. Istiqamah adalah ketakwaan yang sempurna dan ikhlas yang hanya ditujukan kepada Allah, dan keikhlasan hanya terdapat dalam takwa. Istiqamah ini lebih lagi daripada takwa. Orang tuh takwa terus menerus, takwanya setiap hari takwa, tiap hari konsekuen lawan takwanya sampainya mati. Nah, istiqamah namanya. Ini istiqamah. Kalau hari ini takwa, esok ada takwa. Hari ini takwa, seminggu kaina berubah lagi takwanya. Ini belum istiqamah. Nah, istiqamah ini konsekuen dalam takwanya. Oleh karena itu ketika ditanya mengenai makna ikhlas, Rasulullah SAW bersabda, antakula rabbi Allah summa istaqimu kama umirta. Hendaknya engkau katakan Tuhanku Allah, kemudian istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Orang yang ikhlas itu artinya orang yang semata-mata Allah dan istiqamah terus menerus. Makanya ujar para ulama mengatakan al istiqamah khairun min alfi karamah. Kalau kita kawa istiqamah itu lebih mulia daripada berbagai macam karamat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita sudah sekian puluh tahun sudah kawa merutinkan bacaan ini, nah tiap hari kita baca berpuluh-puluh, itu sudah dapat bagian dari istiqamah. Kita sudah kawa menghindari perbuatan riba, umpamanya berpuluh-puluh tahun dah kita kawa menghentikan daripada riba. Istiqamah dalam situ sudah ngarannya. Dulu kita minum arak, sekarang sudah ampih minum arak, dan kau menghindari sekian puluh tahun kada minum arak. Istiqamah di situ sudah. Dulu kita ketujuh nyambati orang, sekarang tubat, kada nyambat orang lagi, terus berpuluh-puluh tahun berhenti menyambati orang. Ini istiqamah ngarannya. Nah, itu istiqamah yang demikian adalah anugerah Allah yang sangat besar. Orang yang takwa belum tentu kawa istiqamah, tapi kalau orang istiqamah pasti dia sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, bab kedua adalah suhud. Ya ayyuhar rajulun